Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi yang diharapkan bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini. Paket ini terdiri dari 8 program untuk mengakselerasi perekonomian 2025, 4 program untuk tahun 2026, serta 5 program untuk penyerapan tenaga kerja. Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang disebut 8+4+5. Pengumuman ini dilakukan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Bidang Ekonomi di Istana 15 September 2025. Kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Pertama, 8 program akselerasi terdiri dari magang, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan, diskon iuran BPJS Jam Sostek, program perumahan, padat karya, percepatan deregulasi, dan program perkotaan. Kedua, stimulus ekonomi lewat 4 program yang berlanjut di 2026. Terdiri dari perpanjangan PPh final, stimulus pendapatan bagi pekerja pariwisata, stimulus pekerja industri padat karya, dan diskon iuran JKK dan JKM bukan pekerja upah. Ketiga, stimulus ekonomi bagi 5 program andalan penyerapan tenaga kerja. Terdiri dari Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa telah mengguyur Rp200 triliun kepada 5 bank milik pemerintah dengan harapan kredit produktif bisa disalurkan untuk menggairahkan sektor usaha dan ekonomi. Hari Jumat sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing, mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Pengemudi ojek daring menyambut baik kabar diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah. Pengemudi ojek daring berharap stimulus yang diberikan tak hanya tahun ini saja, tapi untuk seterusnya. Saya sih sangat setuju, Kak, karena memang penting sih kalau BPJS Ketenagakerjaan ya. Apalagi dibiayain separohnya sama pemerintah, sangat membantu sekali, Kak. Berarti merasa terbantu dengan adanya rencana stimulus ini ya, Mas? Ya, merasa terbantu. Kalau memang ada stimulus yang 50% dari presiden, khususnya dari negara, ya setuju aja, Bang. Seenggak-enggaknya kan itu perhatian dari pemerintah buat kita driver ojol. Harapannya Abang selaku driver ojek online ini dengan adanya program ini seperti apa sih, Bang? Ya benar-benar diterapkan, dijalankan, bukan cuma wacana aja gitu ya. Mudah-mudahan sih memang benar bakal dijalankan. Publik pun berharap paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah menyasar pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah naik kelas, pemerintah melalui Kementerian UMKM menjalin kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan soal perlindungan pekerja. Guna mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu sektor yang menjadi penggerak ekonomi nasional, pemerintah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja di sektor tersebut. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya negara hadir untuk memastikan para pengusaha UMKM memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
memberikan bantuan iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan akan tanggung. Yang kedua, jaminan kembali. Nah, ini sudah membuat nyaman bekerja. Hampir 1 juta yang akan mendapatkan Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudia Iriawan Buntoro, menyambut baik langkah strategis Kementerian UMKM dan berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial di sektor UMKM. Pasalnya, hingga saat ini, baru 17,5 juta pekerja atau sekitar 27% dari seluruh pekerja di ekosistem UMKM yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan bagaimana kami bisa memberikan kontribusi perlindungan jaminan sosial ketenagaan bagi pekerja bukan upah, khususnya pekerja digital online, namanya ojek online, itu dalam konteks memberikan diskon iuran selama periode tertentu sampai 6 bulan ke depan. Kurang lebih misalnya 50%. Nah, ini salah satu bagaimana upaya kami untuk tetap memberikan akses yang mudah bagi pekerja terutama ojol ini untuk bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita punya beberapa kisah yang itu ternyata bisa men-trigger kita untuk menyatakan bahwa pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia, lebih khusus lagi dengan UMKM. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kami jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman, sehingga produktivitas meningkat, sehingga dengan demikian UMKM akan naik kelas. Dan kami akan selalu dukung program pemerintah, termasuk program yang sedang oleh UMKM ini. BPJS Ketenagakerjaan berharap sinergi ini nantinya dapat didukung dengan diterbitkannya regulasi yang kuat, sehingga tidak ada satupun pekerja yang tertinggal dan cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pakai taktik gaspol memaksa ekonomi bergerak dengan menarik duit di Bank Indonesia. Purbaya juga mau direksi Bank Himbara bekerja lebih keras, tidak hanya bermain golf di weekend saat fiskal ngebut. Lalu bagaimana strategi Bank Indonesia? Tahan BI rate atau turunkan BI rate? Kompas Bisnis akan tanya ekonom perbankan bersama Putri Oktaviani sesaat lagi. Komedi politik, ini tentang cinta ya. Aku mendapatkan komentar pedas dari orang di sini. Komeng, biar aku kasih tahu ya, aku komeng. Kok disensor? Penasaran? Mau yang nggak pakai sensor? Nih, 3 besar Suci 11. 3 kali lebih lucu, 3 kali lebih seru. Bikin pecah di 3 kota. Bogor, 28 September. Fairway Cafe. Suci 11 Big 3 Tour. Uncensored. Oh, kerjain tugas berduaan. Hah? Temukan kode unik di tutup botol Aqua. Kirim kodenya lewat WhatsApp. Menangkan apartemen mewah, mobil, dan hadiah menarik lainnya. Minum Aqua